Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih kumpul di majlis pengajian ke 100 hari saudara kita. Semuanya atas nikmat Allah, keberkahan Allah beri kesempatan pada hari ini memperingati kita hadir di sini adalah nilai ibadah yang diberikan kepada kita. Mari dia akan menjadi ibadah ketika kita melengkapi amalan-amalan ibadah kita pada Yasin, tahlil, kalimat pujian, dan juga melengkapi untuk mengingatkan kita dengan waktu yang sesingkat ini, mengingatkan kita tentang kematian. Di dalam diri kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang saya bertanya, umur 45 tahun ini, kenapa kita kalau meninggal itu diperingati hari nikah, muncul 40 hari, 100, bahkan haul. Saya mau nanya sesuatu yang merasa beragama, kenapa harus meningkati hari ketiga? Kenapa harus meningkati hari ketujuh? Kalau di suku Bayan, Islam Bayan itu kalau di Lombok 9, 3, 7, 9. Kalau di Rata kita ini Nahdiyin 3, 7, 40 hari, 100. Ini ajaran ini tidak ada di negara manapun, tapi ajaran ini sepeninggalan dari aulia para wali, ya kan? Ini perlu dipelajari sebenarnya. Kenapa kita harus 3, harus 7, harus 40 hari? Ya kan? Kenapa harus 100 hari seperti itu? Tapi ini nggak pernah dikulas, nggak pernah dibeberkan. Akhirnya kita ikut aja, pakai takut aja, ya kan? Seperti itu. Tapi yang penting, ya kan? Saya nggak akan bahas karena waktunya cukup dikit. Mengingat kita mati tinggal pilih, Bapak. Di dalam Al-Quran ada 3 kematian. Tinggal kita mau milih aja nanti. Kalau kita mati di seperti tali benang di atas gendung itu ditarik. Kira-kira kalau gendung atau sagu ditarik benang itu seperti itu matinya. Itu namanya mati, malaikatnya namanya nasita, ya, nasita, ya kan? Mati yang lemah lembut, malaikatnya disebut nasita. Nanti baca Qurannya ada tuh, nasita. Mati seperti ini mati yang enak sebenarnya. Mati seperti benang ditarik di atas gandum, di atas tepung. Rasanya kepingin semua dalam ruangan ini mati model kayak gitu. Tapi survei saya, mati banyak sekali mati posisi gharqa. Maka malaikat disebut namanya mati gharqa. Mati seperti itu. Ngarak. Ya kan? Nabi Firaun itu matinya gharqa juga. Gharqa. Ya kan? Malaikat gharqa. Nanti ya baca Qurannya ada surat Al-Gharqa. Nasyita gharqa. Ngorak matinya, gitu kan? Nah, orang yang mati gharqa, ya kan, dari ujung kaki itu sampai ke leher itu kayak ambil buah apa ya, kedondong. Kedondong itu kamu masukkan ke batang tali, ditarik kayak gitu. Rasanya sakit, gharqa. Atau seperti gharqanya si Firaun, orang terlelap dalam air, dia begitu. Nah itu gharqa. Di dalam Al-Quran ada mati seperti itu, gharqa. Rata-rata umat Islam mati seperti ini semua. Mulutnya nganggap gharqa dan matinya kadang sulit seperti itu. Salah satu penyebab kematian gharqa, 1, musyrik. Walaupun dia tidak mengaku Tuhan, tapi musyrik. Yang kedua, matinya gharqa selain musyrik, yang kedua suka melawan orang tua, mertua. Saya menyaksikan
ya, seorang kiai mati gorko. Ketika selidik belakangnya, ternyata ini kiai juga melawan orang tua, suka bantah orang tua, hati kita. Ya. Maka kata-kata Quran, la tusyrik billah wa birrul walidain. Jangan mensekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Itu bukan satu ayat aja, diulang-ulang. Luqman itu nasihat kepada anaknya. Luqman itu bukan nabi. Luqman Hakim di dalam Al-Surat 31 itu bukan rasul, tapi gurunya nabi. Kenapa tuh Allah tulis surat Al-Luqman 31 itu? Karena gurunya Nabi Daud itu Luqman. Wa qala Luqman li ibni, ya bunayya, la tusyrik billah wa birrul walidain. Jangan mensekutukan Allah dan berbuat baik kepada ibu bapak. Wow, di situ wow atop. Kalau hukum nahu namanya hukumnya sama. Ketika ada anak tidak berbuat baik kepada orang tua, ketika anak melakukan membantah orang tua, sama hukumnya musyrik. Apa? Musyrik. Hati-hati. Yang kedua, bukan surat 31 Luqman saja, di surat 64 juga Allah mengingatkan ketika janganlah kamu mensekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. At-Taubah, ya kan? Diulang juga di dalam Al-Quran, ya, di surat 6 Al-An'am ayat 151 153. Katakanlah ya Muhammad, apa yang diharamkan Allah? 1. La tusyrik billah wa birrul walidaini. Apa yang diharamkan ya Muhammad? Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu. 1. Bersekutukan Allah yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, tidak berbuat baik ibu bapak. Jadi hari ini ya, kalau ada orang mati, mau dia ustadz, mau dia kiai, apapun dia, kalau mati kita gharqa seperti Fir'aun sama aja, pasti dua macam. Tidak dia mensekutukan Allah, tidak seperti Fir'aun mengaku Tuhan. Kita tidak pernah mengaku Tuhan, cuma kelakuan kayak Tuhan sendiri. Yang kedua, jangan-jangan kita bermasalah dengan ibu bapak. Kalau malam hari ini rasanya ada masalah dengan orang tua kita, ganjang-ganjang lah minta maaf dengan orang tua. Aku tidak tahu yang tua atau yang muda. Karena kenapa? Allah memerintahkan kata-kata orang tua, wala takuna uffin, mengatakan saja tidak boleh. Apa lanjutnya? Wa qul qaulan karima. Qaulan karima itu perkataan mulia. Tidak ada perkataan mulia, tidak ada kalam yang mulia itu Al-Quran. Wa qaulan karima, berkatalah mulia kepada orang tuamu. Berarti benar kata orang dulu, orang tua itu Quran guru. Karena kata-kata qaulan karima, ya kan? Kalau qaulan karima, perkataan yang mulia, mana yang lebih mulia? Ada qaulan disebut kalam. Kalau Quran yang kita pegang, kita muliakan, adalah qaulnya Allah, ya, disebut qaulan karima. Maka meletakkan Quran tentu di atas kepala kita. Oke. Kalau kata-kata upin, wala takuna upin wa qul qaulan karima, berkatalah mulia kepada orang tua. Benar kata orang dulu, mak kita, duit kita ngomong Quran, orang tua itu Quran lamo, Quran buruan. Hari ini banyak orang meletakkan Quran, cucinya bukan main setelah membaca Quran. Jangan-jangan kita Quran orang tua kita yang ada depan kita tidak kita hargai. Itu kalau matinya gharqa. Yang ketiga, mati yang lebih parah lagi. Ini tergantung matinya, ya. Nah, mati seperti ini banyak ulama, ustadz, kiai, ya. Kenapa sih ngomong ustadz, banyak kiai, ulama, atau ilmuwan, atau ahli kitab, ahli tafsir, semuanya? Karena banyak mengatasnamakan Allah, mengataskan Nabi, dia memperkaya diri sendiri untuk kepentingan perutnya. Mati seperti ini, dimasukkan ruhnya, ditarik, dipaksa oleh malaikat, wahai ruh, keluar ke kamu. Maka matinya muntah darah.
banyak kiai ada yang mati buta darah alias cuci darah. Kenapa kata Allah? Nanti baca surat 63. Karena dia sering membawa nama Allah, membawa nama Nabi, mengatasnamakan agama, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, warganya, dan pernyataan dia bohong sama sekali. Hati-hati, ya, hati-hati, ya, pendusta terhadap Allah, pendusta kepada Nabi. Dia bawa nama Allah dan bawa Nabi, tapi Allah dan Nabi tidak pernah mengatakan itu. Hati-hati mencatut nama Allah, mencatut nama Nabi. Nah, kebiasaan kita sering menjawab insya, tapi insya Allah kita banyaklah bohongnya dari tidaknya. Padahal di dalam Al-Quran itu surat 18, 23, 24, insya Allah itu lebih besar untuk datangnya. Kalau kita bertemu dengan kawan, malam ini ya datang ya, insya Allah, tapi tidak datang. Besok kamu datang ya, gotong royong, insya Allah datang. Insya Allah orang Indonesia, kenapa? Karena terbiasa, karena kita nggak pernah baca Quran. Padahal ayat itu sering dibacakan, insya Allah itu dalam Quran. Insya Allah itu bisa kita tidak datang kalau gunung meletus, gempa bumi, hujan. Kamu sudah berjanji mau berangkat, ternyata hujan lebat. Nah itu insya Allahnya seperti itu. Tapi apakah selesai insya Allah? Setelah kita mau datang, ternyata hujan lebat, kita temui orang itu, maaf Pak, semalam itu hujan. Seperti itu pemahaman insya Allah. Kita ini banyaklah bohongnya dengan manusia. Dengan manusia baik, kita insya Allah 90% tidak datang. Benar tidak? Nah, apalagi dengan Tuhan. Ini mencatut nama Allah, tapi banyak bohongnya, ya kan? Maka kalau usah ngomong bahasa Arab lah, ngomong bahasa Indonesia, mudah-mudahan aku datang. Itu aja, jangan dibawa nama Allah. Insya Allah saya datang. Kalau ini namanya nyatut nama Allah, keserengan nyebut insya Allah tuh. Mudah-mudahan aku datang Pak, kan nggak ada bohong nama Allah, ya? Seperti itu, ya kan? Mudah-mudahan Pak saya akan 40 hari datang gitu ya. Mudah-mudahan namanya manusia. Ini tidak kayak insya Allah, ya kan? Nah inilah pemahaman insya Allah, masya Allah, terlalu mudah kita sebutkan itu. Untuk saya ingatkan. Yang kedua, hati-hati antara mulut, hati, pikiran dengan hati, dengan perbuatan. Abdul zikri annahu la ilaha illallah. Ya, hati-hati. Dan hati-hati setiap kita berjanji di dalam sholat kita, sholatku, hidupku, matiku, ya Allah, ku serahkan kepadamu, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu satu kalimat la ilaha illallah. Tolong hati, mulut, pikiran, perbuatan ausahnya. Jangan mulut lancang yang buat la ilaha illallah sampai ke mati kedua tapi tidak paham. Akhirnya kita membaca kalimat la ilaha illallah semau kita, sama kita membaca kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyib di atas WC. Tahu WC? Kamu maju bismillahirrahmanirrahim WC boleh? Nah kita tidak WC, tapi kamu menaburkan kalimat Allah, tapi tidak sesuai ucapan dengan perbuatan dan hati. Jadi silakan dipahami kalimat tahlil tadi agar ucapan kita, moga-moga kita mati dalam keadaan kalimat tahlil, bukan diajari tapi belajar tahlil. Nah, yang kedua, kenapa kita mengingati hari ketiga? Moga-mogahan kita mati diingatkan oleh Allah sebelum menghadap Allah 3 hari lah tahu. Mudah-mudahan sebelum 7 hari meninggal kita diberitahu siap-siap kalau 7 hari meninggal. Mudah-mudahan kalau sampai 7 hari dapat 40 hari jadilah dipingatin, cuy 40 hari ya siap-siap kau tuh. Nah, yang mudah-mudahan 100 hari diingatkan oleh Allah, ingatkan ya 100 hari. Ya, mudah-mudahan sampai haul. Rasulullah itu 2 tahun sampai dia tahu kapan mati. Nah, mudah-mudahan kalau bisa semakin tahu kita cepat mati, berarti mati kita lebih daripada
tali benang di atas gandum. Berarti matinya orang seperti ini, matinya bisa berwasiat. Mati seperti orang ini, matinya mengucapkan salam. Dan mati orang seperti ini tentu punya persiapan. Maka orang-orang lama dulu, maaf ya, tidak lagi yang sekarang. Dia sudah siapkan kain kafannya, ya kan? Dia sudah siapkan ini, kenapa? Karena sudah siap-siap, ya kan? Nah kita ini tidak tahu, ya, jadwal mati kita tidak tahu, jadwal kiamat kita tidak tahu, tidak tahu. Karena urusan mati dan hidup itu urusan Allah. Salah, karena ada yang tahu mati, ya. Para nabi itu tahu mati, wali itu tahu mati, bahkan orang-orang lama dulu tahu pun mati. Nah, bentar lagi kayaknya bapaknya nggak tahu kapan mati. Jadi mudah-mudahan kita diingatkan 3 menuju 40 hari untuk mengingati agar kita bisa mati minimal 3 hari, minimal 7 hari, minimal 40 hari, minimal 100 hari, minimal 1 haul. Haul itu setahun lebih, itu hitungannya 1000 ya, seperti itu. Nah, moga-mogaan kita semua mengingatkan kita kalau hari nikah atau menuju 40 hari penting ceramah itu. Kenapa saya penting 15 menit inilah untuk mengingatkan kita mati, ya kan? Ini habis tahlil Yasin selesai 37 selesai ya, kita butuh peringatan agar diingatkan terus. Oh nikah diingatkan, menuju diingatkan, agar kita punya persiapan untuk menghadap dengan Tuhan. Yang kedua, mati itu enak loh. Makanya mati itu menghadap dengan Allah itu, kalau orang tahu ilmu mati itu sesuatu yang ditunggu, penantian yang ditunggu-tunggu, ya kan? Bukan sesuatu yang ditakutin kalau tahu ilmunya mati itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga menjadi berkah. Silakan pilih mau mati kayak mana, kita pilih sendiri, kita jadwalkan sendiri, kita atur sendiri, ya kan? Tinggal giliran masing-masing. Ya, tergantung dari perbuatan dan takwa kita masing-masing. Marilah kita sama-sama kita berdoa kepada almarhumah diterima